Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum ada sehari setelah Muhaimin Iskandar ditetapkan jadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, muncul rencana muktamar tandingan. Muktamar tandingan ini diinisiasi oleh sejumlah fungsionaris DPP PKB yang merasa muktamar Bali menyalahi aturan. Sekretaris DPP PKB A. Malik Haramain dalam keterangan tertulis pada Minggu 25 Agustus mengatakan muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan, dan masyarakat di Bali. Menurut Malik, pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Caimin untuk menjabat kembali sebagai ketum tak berjalan murni. Pasalnya, ada dugaan pengancaman pemecatan struktural di balik hal tersebut. Untuk itulah Malik menilai muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Caimin. Terkait muktamar tandingan ini, ex-sekjen PKB Lukman Edi ditunjuk untuk mempersiapkannya. Adapun muktamar tandingan ini akan digelar di Jakarta pada 2 hingga 3 September mendatang. Rencananya, penyelenggara akan mengundang sejumlah kader dan tokoh yang tersisih selama kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar. Mereka yakni Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yedi Wahid, mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Para tokoh tersebut diundang agar seluruh kader kembali bersatu dan solid seperti awal pendirian PKB pada tahun 1998. Malik mengatakan muktamar tandingan ini digelar karena peran kiai dan ulama dalam tubuh partai yang makin tersisihkan dengan hanya jadi pengawas, sehingga tak ada lagi yang mengkoreksi kepemimpinan Caimin. Merespons munculnya muktamar tandingan yang akan digelar pada 2 hingga 3 September, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku tidak mau ambil pusing. Muhaimin mengatakan bahwa hal tersebut merupakan rencana yang tidak jelas. Ditemui selesai penutupan muktamar Bali Minggu 25 Agustus, Caimin mengaku tak ada antisipasi khusus yang dilakukan oleh pihaknya. Caimin berujar muktamar tandingan yang akan digelar di Jakarta itu merupakan kegiatan liar dan tak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya, Caimin juga menyinggung soal dinamika yang terjadi selama berlangsungnya muktamar PKB di Bali. Menurutnya, ada segelintir preman yang memakai baju PKB dan berusaha untuk masuk ke area muktamar PKB ke-6. Namun mereka berhasil diadang oleh pecalang-pecalang Bali yang berjaga di lokasi acara. Lebih lanjut, Caimin meminta pada mereka untuk datang baik-baik dan tak menjadi kader Nahdlatul Ulama atau NU yang pengecut. Caimin menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum PKB adalah sah. Adapun dalam sambutannya di penutupan Muktamar PKB Bali hari Minggu, Caimin menyinggung ada pihak yang ingin menggembosi partainya sendiri. Meski begitu, Caimin meyakini bahwa PKB justru makin solid walau ada upaya penggembosan. Pertandingan dan gak yang dilaksanakan 2 sampai 3 September di Jakarta. Itu liar, tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang tidak jelas dari mana. Caimin ada. Gus kalau misalkan itu muktamar Nggak ada, dari kita anggap. antisipasinya gimana dong? Nggak perlu diantisipasi, nggak jelas. Gus berarti akan didaftarkan ke Kemenkumham itu Ya otomatis. Hari Senin itu. Otomatis 7 kali 24 jam kan. Pertandingan dan gak yang dilaksanakan. Dalam Muktamar 6 PKB di Bali, Presiden Joko Widodo ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama tidak hadir meski diundang. Muktamar ini pun hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Maruf Amin yang kini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Padahal pihak PKB sempat mengonfirmasi soal kehadiran Prabowo dan Jokowi tersebut.
Merespons absennya Jokowi dan Prabowo di Muktamar, pihak PKB mengaku tak masalah. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, dalam keterangannya pada Minggu 25 Agustus di Bali, Nusa Dua Convention Center mengatakan komitmen Prabowo untuk hadir cukup besar. Namun, lantaran ada agenda lain dan mendesak, maka PKB harus memahami itu. PKB pun menghormati keputusan Prabowo yang batal hadir. Sementara itu, Wasekjen PKB Saiful Huda tak masalah dengan absennya Jokowi. Huda pun enggan berspekulasi soal ketidakhadiran Jokowi dalam muktamar PKB di Bali ini terkait faktor politik tertentu. Menurut Huda, kehadiran Wapres Maruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto cukup untuk menggantikan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi diundang saat pembukaan Muktamar 6 PKB pada Sabtu 24 Agustus, sedangkan Prabowo saat penutupan sehari setelahnya. Adapun Jokowi telah menghadiri acara penting partai politik koalisi pemerintahannya, yakni Munas ke-11 Golkar di JCC pada Rabu 21 Agustus malam. Kemudian Kongres ke-6 PAN di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat 23 Agustus. Lalu pada hari Minggu, Jokowi hadir di Kongres 3 Nasdem yang digelar di JCC Senayan. Sementara itu Prabowo pada hari Sabtu menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda Universitas Pertahanan atau UNHAN RI di Sentul, Bogor. Ya, memang komitmen Pak Prabowo untuk hadir itu besar. Tapi memang kita agenda-agenda mendesak kita juga harus pahami. Oleh sebab itu, panitia utama PKB memahami ketidakhadiran Pak Prabowo tanpa mengurangi rasa hormat tersebut. Kami selalu doakan agar Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan untuk terus curahkan pikirannya dan menerima mandat rakyat sebaik-baiknya. PKB akan bersama Pak Prabowo. Hasil ini kan selain ada acara bersama PKB, ini kan juga ada beberapa acara partai lain di Jakarta. Nah ini sampai kemarin juga terlihat Pak Prabowo hadir. Kalau dari panitia apakah tidak masalah ini melihat kayak partai lain ya tidak ada Pak Prabowo? Yang penting PKB ada di hatinya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ada di hati PKB. Itu lebih penting dari kehadiran. Dan kami yakin betul bahwa dari semua proses yang ada di PKB berkomitmen untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Sedemikian juga Pak Prabowo akan menerima masukan-masukan, solusi-solusi yang akan diberikan oleh PKB. Oke, terima kasih. Kami memahami dan bagi PKB tidak masalah karena masih banyak momentum dan event lain saya kira yang nanti mungkin akan ada kehadiran dari Pak Presiden Jokowi. Saya kira beliau memutus Pak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam, saya kira cukup untuk mewakili perhelatan muktamar. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.